Pada bulan Mei tahun 1845, kru ekspedisi yang terdiri dari 134 orang diketahui memulai perjalanan mereka untuk menemukan Northwest Passage. Terdapat sebuah rumor yang mengatakan jika Northwest Passage ini adalah rute perdagangan yang sangat menguntungkan yang bisa membuka jalan pelayaran dari Inggris ke seluruh Asia. Ekspedisi Franklin, demikian sebutannya, dianggap menjadi salah satu misi dengan persiapan yang sangat baik pada masa itu. Kapten Sir John Franklin melakukan beberapa perjalanan ke Kutub Utara dan kapalnya, HMS Terror dan HMS Erebus, dibentengi secara khusus untuk menahan gelombang es. Jadi pada bulan Juli tahun itu, ekspedisi Franklin ini dilaporkan menghilang. Kasus ini diperhatikan pemerintah Inggris sekitar 3 tahun kemudian dan tim pencari pun diberangkatkan. Tetapi pencarian ini tidak berhasil. Dalam 5 tahun berikutnya, hanya 3 kuburan tak bertanda dan juga koleksi barang-barang kru yang ditemukan di atas bongkahan es tak berpenghuni. Mayat-mayat ini secara mengerikan menunjukkan tanda-tanda malnutrisi, pembunuhan, dan juga kanibalisme. Perlu lebih dari 1 abad sebelum sisa-sisa ekspedisi Franklin yang hilang akhirnya pun ditemukan. Bahkan penemuan ini menimbulkan lebih banyak pertanyaan lagi. Ahli geografi bernama Ptolemy berhasil mengidentifikasi jalur air utara antara Samudra Atlantik dan juga Pasifik pada abad kedua Masehi. Banyak penjelajah yang mencoba mencari rute ini. Rute yang dikenal sebagai Northwest Passage merupakan jalur barat laut dan secara drastis merampingkan perdagangan antara Eropa dan juga Asia Timur. Karenanya, kerajaan di seluruh dunia pun meluncurkan pencarian dan pelayaran besar-besaran demi menemukannya. Pada abad ke-15, Kekaisaran Ottoman memonopoli rute perdagangan darat yang mendorong kekuatan Eropa untuk turun ke laut dan mencari rute yang lain seperti Northwest Passage. Tapi dari abad ke-15 hingga 18, jalur ini sebenarnya tertutup es hanya di zaman modern, dan karena perubahan iklim dan pencairan glasial, jalur ini pun akhirnya terbuka kembali. Tapi walaupun seperti itu, pencarian selama berabad-abad untuk jalan pintas antar benua ini mengilhami upaya yang sangat banyak jumlahnya. Ironisnya, ekspedisi Franklin ini berakhir dengan ditemukannya rute tersebut karena regu pencari yang mengejarnya pada tahun 1850 menemukannya dengan berjalan kaki. Tapi, sebelum tim pencari membuat penemuan bersejarah mereka, Angkatan Laut Inggris pernah menugaskan 1 orang, 24 perwira, dan 110 pelaut untuk menemukannya. Sir John Franklin merupakan seorang perwira angkatan laut dan ksatria yang sangat terhormat. Dia pernah berperang, terdampar di pulau Australia yang terpencil, dan yang paling penting, pernah menyambangi sejumlah besar pantai Amerika Utara, serta memimpin beberapa ekspedisi sukses ke Kutub Utara. Sementara itu, sekretaris kedua angkatan laut Sir John Barrow diketahui pernah mengirimkan banyak ekspedisi untuk mencari Northwest Passage selama 40 tahun. Banyak dari pelayaran ini telah berhasil memetakan daerah di sekitarnya, dan pada usia 82 tahun, Barrow merasa pencariannya selama 80 tahun hampir berakhir. Hingga pada tahun 1845, Barrow pun menghubungi Franklin. Franklin ini memiliki pengalaman sehingga dia menjadi kandidat utama untuk pencarian tersebut. Terlepas dari resiko yang akan dihadapinya, komandan berusia 59 tahun ini setuju untuk melakukan ekspedisi menemukan Northwest Passage. Ekspedisi Franklin pun direncanakan berangkat dari pelabuhan Greenhead di Kent, Inggris pada 19 Mei 1845. Franklin memimpin HMS Erebus dan juga Kapten Francis Crozier yang mengkomandani HMS Terror. Dua kapal ini dilengkapi dengan lambung berlapis besi dan juga mesin uap kuat yang dirancang untuk bisa menahan es Arktik yang sangat intens. Keduanya juga diisi dengan makanan selama 3 tahun, termasuk 32.000 pon daging yang diawetkan, 1.000 pon kismis, dan 580 galon acar. Para kru juga memiliki perpustakaan yang bisa mereka gunakan. Setelah berangkat dari Sungai Thames, kapal berhenti sebentar di Stromness. Ini adalah kepulauan di Orkney di Skotlandia dan juga kepulauan Whalefish di Teluk Disco di pantai barat Greenland. Di sini mereka menulis surat terakhir mereka ke rumah.
Surat-surat ini mengungkapkan kalau Kapten Franklin melarang krunya untuk mabuk dan memaki di atas kapal. Atas alasan kedisiplinan yang tinggi, Kapten Franklin mencatat mengirim 5 orang untuk pulang. Sebelum meninggalkan Teluk Disco, para kru menyembelih 10 ekor sapi untuk mengisi kembali pasukan daging segar mereka. Pada saat itu, akhir Juli 1845, ketika Erebus dan juga Terror menyeberangi Greenland ke Pulau Baffin, Kanada, dan 2 kapal penangkap ikan paus melihat mereka beroperasi untuk terakhir kalinya. Istri Sir John Franklin tidak mendengar kabar tentang suaminya pada tahun 1848, dan dia memohon kepada Angkatan Laut untuk meluncurkan pencarian. Inggris akhirnya mewajibkan dan meluncurkan lebih dari 40 ekspedisi untuk bisa menemukan kru ekspedisi Franklin yang hilang. Pada tahun 1850, terdapat bukti pertama tentang apa yang terjadi pada ekspedisi ini. Sebagai bagian dari upaya bersama antara Inggris dan juga Amerika Serikat, 13 kapal mencari tanda-tanda kehidupan di Arktik Kanada. Di sana, di hamparan tanah yang tidak berpenghuni disebut Pulau Beechey, regu pencari menemukan kamp primitif kosong dan juga kuburan pelaut bernama John Hartnell, John Torrington, dan juga William Brain. Meskipun dinyatakan tidak bertanda, kuburan ini bertanggal 1846. 4 tahun kemudian, penjelajah Skotlandia John Rae bertemu dengan sekelompok suku Inuit di Teluk Pelly yang memiliki beberapa barang milik pelaut ekspedisi Franklin yang hilang. Orang-orang Inuit ini mengarahkan rombongan ini ke tumpukan sisa-sisa manusia. Rae mengamati jika beberapa tulang retak yang menjadi 2 dan memiliki bekas sayatan pisau menunjukkan kalau pelaut yang kelaparan melakukan kanibalisme. Kemudian, pada tahun 1859, ada catatan yang ditemukan di Victory Point di Pulau King William oleh regu penyelamat Francis yang dipimpin oleh Leopold McClintock. Surat yang tertanggal 25 April 1848 ini mengungkapkan kalau kedua kapal ini ditinggalkan. Dia juga menambahkan jika 15 pria dan 90 petugas yang masih hidup berjalan ke Great Fish River di hari berikutnya. Catatan ini ditulis oleh Francis Crozier dan menyatakan kalau Crozier sudah mengambil alih komando ekspedisi setelah John Franklin meninggal. Butuh hampir 140 tahun lagi untuk mengungkap informasi lebih lanjut mengenai nasib-nasib orang tersebut. Dari bukti-bukti yang ditemukan, semakin jelas jika ekspedisi Franklin gagal ketika 2 kapal terperangkap dalam es. Begitu makanan hampir habis, para kru pun kemudian meninggalkan kapal dan memutuskan untuk mencari bantuan di suatu tempat di bentangan Arktik yang sepi, di lepas pantai barat Pulau King William. Selebihnya, nasib kru tidak diketahui sebelum kemudian penemuan yang terjadi pada tahun 80-an mengungkap sesuatu yang lebih mengganggu. Pada tahun 1981, antropolog forensik Owen Beatty mendirikan Franklin Expedition Forensics Anthropology Project dalam upaya mengidentifikasi kru mana yang sudah meninggal dan dimakamkan di Pulau King William. Mayat dari Hartnell, Brain, dan juga Torrington digali dan dianalisis pada tahun 1984. Torrington ditemukan dengan mata biru susu terbuka lebar dan juga tanpa luka atau tanda-tanda trauma. Tubuhnya yang seberat 88 pon menunjukkan tanda-tanda kekurangan gizi, tingkat timbal yang mematikan, dan radang paru yang parah. Beatty kemudian berteori bahwa keracunan timbal kemungkinan disebabkan oleh ransum yang tidak dikalengkan dengan benar. Ekspedisi mereka membutuhkan begitu banyak makanan. Beatty berpendapat jika orang yang bertanggung jawab untuk mengalengkan semua makanan kaleng ini melakukannya dengan sangat sembrono. Dan makanan ini kemungkinan meracuni para pria. Menurut catatan persediaan, ekspedisi Franklin membawa sekitar 8.000 makanan kaleng. Mayat-mayat ini juga ditemukan menderita kekurangan vitamin C yang sangat ekstrim yang menyebabkan penyakit kudis. Tahun berikutnya, tim Beatty menemukan sisa-sisa mayat antara 6 dan 14 orang lagi di Pulau King William. Sementara beberapa awaknya ditemukan, kapal-kapal yang mengantar mereka tetap hilang selama hampir 2 dekade. Kemudian pada tahun 2014, pemerintah Kanada menemukan HMS Erebus di perairan 36 kaki di lepas Pulau King William. HMS Terror ditemukan oleh Arctic Research Foundation pada tahun 2016 di sebuah teluk yang jauhnya 45 mil yang diberi nama Teluk Terror. Anehnya, kapal tidak menunjukkan kerusakan karena kedua lambungnya masih utuh. Mereka hanya terpisah, kemudian ditemukan di 2 tempat yang berbeda dan kemudian tenggelam. Tapi tetap menjadi misteri. Para ahli sempat berhipotesis jika tanpa cara melintasi es, Franklin dan anak buahnya terpaksa meninggalkan kapal. Kapal-kapal ini utuh tetapi sama sekali tidak berguna di medan yang tidak dapat diatasi. Tanpa apa-apa selain hamparan es yang membentang di depan mereka, semua orang meninggal selama beberapa bulan ke depan.
Hingga pada akhirnya yang tersisa dari ekspedisi Franklin yang hilang hanyalah beberapa barang peninggalan, 2 bangkai kapal dan tubuh 3 pelaut yang berhasil dikuburkan oleh teman-teman mereka. Tentu saja sebagian besar mayat-mayat yang tidak dikubur selamanya hilang di laut dan menambah misteri tentang apa yang terjadi dengan sisa kru yang lain.